Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita berjumpa dalam kasih Kristus. Hari yang berbahagia ini tentunya Tuhan telah mengembalakan kita boleh menikmati kebesaran Tuhan. Nah, pagi ini sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih banyak buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu, pengembalaan-Mu sepanjang malam hingga pagi ini. Hari yang baru ingin menikmati kebesaran Tuhan yang luar biasa. Tuhan mengembalakan kami setiap saat, dan kami bersyukur hidup ini karena Tuhan mengasihi dan mencintai kami. Terima kasih, hari ini kami akan dengar firman Tuhan. Kau berbicara bagi kami oleh hamba-Mu, kami belajar mendengarkannya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, sahabat FB, dalam program Inspirasi Hidup bersama saya Pendeta Luntungan. Hari ini saya rindu bagi berkat buat kita semua. Dan kita boleh membaca firman Tuhan bersama-sama tentunya pagi ini. Terambil dalam Ulangan pasal 28 ayat 1-2. Dan khotbah ini akan berseri tentunya, saya akan lanjutkan pada besok seterusnya. Ulangan 28 ayat 1-2, saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Puji Tuhan, itulah pembahasan firman yang sudah kita baca pada ayat kedua. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang kita baca pada pagi ini dalam Ulangan 28 ayat 1-2. Nah, puji Tuhan, khotbah saya pagi hari ini saya berikan tema ketaatan. Puji Tuhan. Jadi khotbah saya berikan tema ketaatan. Nah, ungkapan firman Allah dalam petikan Ulangan pasal 28 1-2 tentunya menceritakan bagaimana kehidupan umat Tuhan di masa lalu ketika Musa boleh mengembalakan mereka. Ketika Musa boleh membawa mereka untuk melihat hal-hal yang ajaib kebesaran Tuhan di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan pada waktu itu. Dengan tegas firman Tuhan disampaikan kepada kita dalam konteks masa Israel di waktu itu. Tentunya Musa berbicara dalam pengurapan Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Puji Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, setiap kehidupan kita tentunya mendapatkan satu peningkatan dalam hidup ini. Ada revival, ada pembaharuan, apalagi bersangkut paut dengan kata mengangkat. Nah, kalau kita bicara soal mengangkat masalah kehidupan kita, berarti diangkat pada level yang lebih tinggi lagi. Berarti kita dipromosikan. Nah, jadi janji Tuhan yang merupakan covenant ilahi bagi umat Tuhan di masa lalu, jika mereka mau diangkat oleh Tuhan, ya, jika jaminan itu terlaksana dalam hidup mereka, maka mereka harus mendengarkan suara Tuhan. Jika promis itu menjadi bagian mereka, maka ini merupakan satu perjanjian Allah dengan umat Tuhan lewat Musa, dan Musa yang menjadi mediator pada waktu itu untuk mengembalakan umatnya, dan Musa mengajarkan hal-hal yang dahsyat dari Tuhan, hal-hal yang luar biasa dari Tuhan, masalah firman Tuhan yang disampaikan, kesungguhan Musa dalam melayani Tuhan pada waktu itu. Nah, dengan tegas Musa bicara tentunya ayat-ayat ini sebagai seorang hamba Allah yang diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nah, luar biasa. Ini ungkapan firman, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ternyata, saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita belajar dari pemahaman ini, umat-umat Tuhan masa lalu harus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendengarkan dengan baik. Nah, jadi Musa mengajar mereka, mendidik mereka supaya kalau mereka mau diberkati oleh Tuhan, derajat hidup mereka jadi bagus, jadi baik. Kalau mereka mau diangkat oleh Tuhan, mau diperhatikan oleh Tuhan, dan benar-benar covenant itu jadi bagian mereka, promise itu jadi bagian mereka, dan ini merupakan jaminan Tuhan bagi kehidupan Israel di masa lalu. Yang pertama, mereka harus mendengarkan suara Tuhan Allah, mendengarkan firman Tuhan.
Nah, mendengarkan firman Tuhan ini diungkapkan dengan tegas, dengan jelas, bukan sekedar mendengar, tapi benar-benar mendengarkan dengan kesungguhan hati. Nah, Tuhan mau supaya umat-umat Tuhan benar-benar sungguh-sungguh mendengarkan akan suara Tuhan. Kenapa demikian? Sebab penegasannya pada ayat 1, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi kunci pertama untuk mereka diangkat oleh Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam segala aspek hidup mereka, mereka harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, supaya hidup mereka baik, supaya hidup mereka diangkat oleh Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, bukan sedikit juga kehidupan kita, orang percaya, dan kalau bertalian dengan ayat ini, ingat lagi sebuah perbandingan dengan kehidupan kita. Ketika kita diajar oleh firman Tuhan, seperti umat Tuhan di masa lalu, bagaimana kita orang percaya yang setiap saat mau mendengarkan firman Allah, adakah dengan kesungguhan atau tidak, tergantung pada kadar hati kita masing-masing, tergantung kepada penilaian kita masing-masing, tergantung kepada kesungguhan kita masing-masing. Saya mau katakan kepada kita, kalau firman Tuhan datang kepada umat Tuhan di masa itu, ingat baik-baik. Dan sekarang juga masih diperdengarkan pada zaman gereja, pada saya, pada saudara. Ini Tuhan punya rencana indah buat kita semua. Tuhan punya maksud indah buat kita semua, untuk kita boleh menikmati kebesaran Tuhan. Jadi tendensinya penekanan ayat ini, jika engkau mau diangkat oleh Tuhan, jika engkau mau diberkati oleh Tuhan, jika engkau melihat kebesaran Tuhan, pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, kata Alkitab, engkau harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Ingat baik, sekali lagi saya mau katakan kepada kita, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, melakukan dengan setia, dan seterusnya. Nah, bagian pertama ini sudah perhatikan baik-baik. Jika engkau baik-baik, berarti mesti baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Berarti ada orang yang tidak sungguh-sungguh, tidak baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Dengan lain kata, cuek dengan kebenaran. Bukan sedikit kita orang percaya, ya, bukan sedikit. Sudah lama kita beribadah, sudah lama kita kebaktian, sudah lama kita iring Tuhan, tetapi kita tidak sungguh-sungguh. Tapi kita kurang serius dengan Tuhan, tidak dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Nah, penegasannya supaya diangkat oleh Tuhan, harus mendengarkan suara Tuhan Allah dengan baik-baik. Dengan kata lain, penuh kesungguhan. Mendengarkan firman Tuhan sangat penting dalam hidup ini. Bahkan bukan hanya mendengarkan saja, tapi kita membacanya. Dan bukan hanya saya membacanya, tapi melakukannya. Saya mau katakan kepada kita hari ini, Tuhan rindu membawa umatnya, Tuhan rindu memulihkan umatnya, Tuhan rindu menolong saya, menolong saudara, kalau kita dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Ingat penegasan firman Tuhan, referensi ayat Roma 10:17, iman itu timbul dari pendengaran akan sabda Tuhan. Nah, kalau orang mendengarkan firman Tuhan, imannya ditumbuhkan, imannya dikuatkan. Untuk apa? Iman ini menjadi pegangan kita, merupakan kunci berkat untuk membuka berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat orang percaya. Berarti bukan hanya mendengarkan saja, bukan hanya saja kita bicara soal firman, kemudian mendengarkan firman Tuhan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ingat baik-baik, kalau kita serius dengan sungguh-sungguh, kita dengar firman Tuhan. Saya bilang tadi Roma 10:17, iman itu timbul dari pendengaran akan sabda Tuhan. Nah, seperti apa kualitas iman saya dan iman saudara? Seperti apa kesungguhan kita, kebaikan yang kita lakukan untuk memberikan hidup, mendengarkan firman Allah, dibentuk oleh firman. Ingat baik-baik, saya bilang tadi, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, dengar firman, berarti ini kita harus hidup dalam ketaatan. Nah, orang yang hidup dalam ketaatan berarti dia harus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, melakukan dengan sungguh-sungguh, mampu mengaplikasikan, mampu mengakuisisikan kehidupan yang nyata, yang konkret tentang kebenaran ini. Bagaimana kita membuat hidup kita setiap saat untuk tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Nah, sudahkah saudara dan saya tunduk pada firman Allah, menjadi anak Tuhan, menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan? Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca referensi ayat dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, ingat baik-baik. Satu kali Tuhan berbicara, seorang pemazmur berkata, 7 kali dia mendengar. Luar biasa. Nah, Tuhan sudah berbicara kepada kita dari tahun kemarin.
Sampai hari ini. Nah, sudahkah waktu Tuhan bicara kepada kita, waktu sampaikan isi hatinya, kemauannya, kerinduannya, kuasanya, diberikan kepada kita lewat firman Allah, sudahkah dengan serius, dengan sungguh-sungguh kita mendengarkan suara Tuhan atau tidak? Atau hanya sekedar saja seremonial? Saudara, saya mau katakan kepada kita, ingat bahwa kita jadi orang percaya, jadi anak Tuhan bukan sekedar jadi anak Tuhan. Jadi orang percaya, jadi anak Tuhan bukan sekedar beribadah. Bukan ada kemauannya, saya mau beribadah supaya gini-gini. Saya mau beribadah supaya Tuhan tolong. Ingat, satu kewajiban dari orang percaya, anak Tuhan, membaktikan diri pada panggilan Tuhan. Ketika Tuhan menolong hidup kita di masa lalu, sampai hari ini, ingat baik-baik, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib sungguh mahal dan sangat mahal. Tidak bisa dibayar oleh harta, pangkat, kedudukan yang kita miliki. Selain kita hanya mampu membaktikan diri kepadanya, mendedikasikan diri kepadanya, loyal kepadanya, kepada Sang Kuasa, Sang Pencipta, Sang Pemilik kehidupan kita. Makanya sudah sewajarnya lah kalau kita mengkoreksi hidup kita introspeksi hidup kita, bagaimana kita harus bersikap di hadapan Tuhan untuk hidup di dalam perlindungan Tuhan. Ingat baik-baik, kalau Tuhan mau tolong hidup kita, kalau Tuhan menyertai hidup kita, kalau Tuhan memberkati hidup kita, saudara, dengan tegas Alkitab bicara, engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saya dan saudara harus mendengarkan suara Tuhan Allah. Untuk apa? Menjadikan kita orang yang dengar-dengaran. Nah, orang yang dengar-dengaran, sudah pasti dia mendengarkan suara Tuhan. Orang yang dengar-dengaran sudah pasti mendengarkan apa kata firman. Orang yang dengar-dengaran sudah pasti mendengarkan apa kata kitab suci. Orang yang dengar-dengaran sudah pasti mendengarkan isi hati Tuhan. Orang yang dengar-dengaran sudah pasti dia akan membaca firman Tuhan. Orang yang dengar-dengaran sudah pasti akan meliti firman Tuhan. Orang yang dengar-dengaran sudah pasti dia akan membawa hidupnya cocok dengan firman Tuhan. Saya mau katakan kepada kita hari ini, ingat, sudahkah hidup saudara dan hidup saya cocok dengan firman Tuhan atau tidak? Kita banyak kali mengklaim janji Tuhan. Banyak kali mengklaim supaya berkat-berkat Tuhan itu kita miliki. Kita diangkat oleh Tuhan dan sebagainya. Kita mau dipromosikan oleh Tuhan dan sebagainya. Mungkin mau diangkat di tengah-tengah pekerjaanmu sebagai seorang PNS. Mungkin mau diangkat di pekerjaanmu sebagai seorang pegawai swasta. Yang bekerja di mana saja. Mau supaya hidupnya naik level. Mengalami terobosan-terobosan baru. New breakthrough. Tapi bagaimana akan mengalami pengangkatan Tuhan dalam hidup ini untuk pindah pada level 1, level 2, level 3. Untuk mengalami revival, untuk mengalami new breakthrough. Sementara hidup kita stagnan. Kita hanya seadanya saja mengiring Tuhan. Mengiring Tuhan saja, pokoknya semau saya. Kalau saya mood, saya ibadah. Kalau saya mood, saya ke gereja. Kalau saya mood, saya berdoa. Kalau saya mood, saya ikut ibadah. Kalau saya mood, saya berkorban. Kalau saya mood, saya menyembah Tuhan. Kalau saya mood, saya meninggikan Tuhan. Kalau saya mood, saya beri persembahan. Kalau saya mood, saya beri persepuluhan. Kalau hati saya nggak mood, saya nggak akan memberi. Kalau hati saya nggak mood, saya nggak mau ibadah. Saudara, ingat baik-baik, dalam situasi dan kondisi apapun, senang dan susah, ingat baik-baik, saya mau katakan kepada kita harus tahu diri di hadapan Tuhan. Kita harus tahu diri di hadapan Tuhan. Tetap kita harus menjadi orang percaya dalam posisi yang benar-benar mendedikasikan hidup, membaktikan hidup dengan loyalitas yang tinggi kepada Bapa di surga. Sebab sampai hari ini kalau kita boleh pakai, makan, minum, ini semua karena kebaikan Tuhan. Ingat baik bahwa di tengah-tengah tantangan zaman yang sementara Anda hadapi dan saya hadapi, bukan sedikit pergumulan tentunya yang senantiasa datang dalam hidup kita, dan seolah-olah kita tidak bisa kuat menghadapinya. Apalagi dengan pandemi COVID-19 yang sedang merajalela hari-hari ini, dengan virus corona yang bukan makin berkurang cara kerjanya, tapi cara kerjanya makin dahsyat. Upaya-upaya pemerintah kita topang dalam doa. Bagaimana supaya orang-orang yang ada di negara kita ini, di Indonesia ini, menjadi orang-orang yang benar-benar taat dan patuh pada peraturan, tidak terjangkit dengan virus COVID-19. Banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk menolong bangsa kita ini. Tapi terkadang kita menjadi orang percaya, anak Tuhan juga, notabene umat Kristen yang tidak dengar-dengaran pada peraturan-peraturan yang disampaikan oleh pemerintah. Sudah bilang jangan kumpul di tempat-tempat yang ramai, tapi kita masih mau berdesak-desakan lagi di tempat yang ramai. Berarti kita tidak dengar-dengaran. Ingat baik, saya mau katakan kepada kita, Tuhan merindukan supaya orang percaya, anak Tuhan, hamba Tuhan, umat Kristiani
menjadi umat Tuhan, anak Tuhan yang benar-benar mendengarkan suara Tuhan. Kalau dengan Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa, yang sedang memperhatikan hidup saya dan hidup saudara. Saya mau katakan kepada kita saat ini, dengar baik bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita hargai, Tuhan yang kita hormati sangat mengerti dengan keperluan kita, sangat mengerti dengan keberadaan kita, sangat mengerti dengan apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Sangat mengerti. Tapi saya mau katakan kepada kita, syarat yang perlu kita lakukan untuk hidup nantiasa diberkati oleh Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam perhatian Tuhan, dalam pertolongan Tuhan. Kalau memang janji Tuhan akan menjadi bagian kita, ingat baik-baik, kita jadi orang percaya yang pertama saya bilang tadi, orang percaya yang dengar-dengaran. Sebab orang yang hidup dalam ketaatan adalah orang yang dengar-dengaran. Sudahkah Anda menjadi orang yang dengar-dengaran? Kalau engkau seorang jemaat, sudahkah engkau menjadi seorang yang dengar-dengaran kepada seorang gembalamu, pendetamu, ketua jemaatmu? Kalau engkau seorang jemaat, sudahkah engkau menjadi dengar-dengaran kepada atasanmu? Atau engkau seorang yang suka menentang dan suka melawan? Kata Alkitab, sedangkan orang yang engkau lihat dengan mata atau dengan kasat matamu, engkau tidak hormati, engkau tidak kasih, apalagi Yesus Tuhan yang tidak pernah engkau lihat mungkin dengan kasat matamu. Mana mungkin engkau bisa menghormati Tuhan? Tapi dengan iman saya mau katakan kepada kita, orang yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan ada. Dia tahu bahwa Tuhan memperhatikan dia dan Tuhan mengasihi dia. Saya mau katakan kepada kita hari ini, kalau kita mau diangkat oleh Tuhan pada level selanjutnya, mengalami peningkatan hidup, apakah itu diberkati secara berkat jasmani, ataukah itu diberkati secara berkat rohani? Ingat, kita harus menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, engkau pasti ditolong oleh Tuhan. Engkau pasti dibela oleh Tuhan. Engkau pasti disertai oleh Tuhan. Engkau pasti digembalakan oleh Tuhan. Dan Tuhan memperlihatkan kasih kuasa mujizatnya dalam hidup kita. Kalau kita menjadi orang yang sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Pastikan hidup Anda, hidup saya sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Dan jangan lewatkan hari-hari hidup kita begitu saja tanpa kita membaca firman Tuhan, tanpa kita mendengarkan suara Tuhan. Sebab Tuhan mau menjadi umat kesayangannya, anak kesayangannya yang dengar-dengaran kepada perintahnya, kepada peraturannya, kepada hukumnya, kepada firman Allah. Untuk supaya kita mengerti, memahami isi hati Tuhan. Senantiasa rindu diberikan kepada kita, disampaikan kepada kita setiap saat dalam momen, situasi, keadaan apapun. Apatah lagi yang saya bilang tadi, kita menghadapi wabah pandemi COVID-19 hari-hari ini yang menggoncangkan dunia. Sendi-sendi kehidupan seolah-olah semua runtuh. Dan Anda lihat, ekonomi lumpuh sekarang. Pendidikan lumpuh. Orang hanya belajar at home saja. Tinggal di rumah belajar. Jarak jauh. Anda lihat, menggunakan media sosial. Menggunakan Zoom dan sebagainya untuk belajar di rumah. Anda lihat kehidupan sekarang ini memang sangat memprihatinkan. Tapi saudara, kalau kita juga nggak sadar dengan sebuah edukasi yang Tuhan berikan kepada kita, lewat kesempatan yang kita boleh nikmati, lewat hari-hari hidup yang kita boleh lihat di sekeliling kita, saya mau katakan kepada kita, apa yang sedang kita alami di bangsa kita ini, ingat baik-baik, ini sebuah pelajaran dalam hidup kita, supaya seperti apa kita melakukan hidup ini di hadapan Tuhan, seperti apa kita mengerjakan hidup ini di hadapan Tuhan. Sudahkah hidup kita bawa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan serius? Atau hanya sekedar saja yang penting aku ada pakai, makan, minum? Saudara, kita menjadi orang percaya umat Kristiani bukan hanya stagnan, tapi paling tidak kita akan mencapai maksimal people. Ingat baik-baik, kita mencapai manusia yang maksimal. Dan paling tidak juga kita mencapai yang disebut dengan maksimal blessing, berkat yang maksimal. Dan paling tidak kita mencapai juga dengan maksimal worship, menyembah yang maksimal di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita menjadi seorang yang maksimal people, menjadi seorang yang benar-benar maksimal blessing, maksimal worship, Tuhan pasti akan menolong kita setiap saat. Kenapa? Kita ini menjadi anak Tuhan yang dengar-dengaran, yang sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan. Tuhan merindukan supaya kita orang percaya, anak Tuhan, bukan sekedar lip service, bukan sekedar bibir mulu, bukan sedikit saudara di antara kita orang percaya yang mampu berbicara, yang mampu melayani mungkin kelihatannya, kita pergi ibadah dan sebagainya,
kita mungkin menjadi orang percaya yang kelihatan sibuk dengan Tuhan, sibuk sana kemari dalam pelayanan. Tapi ingat baik-baik, jangan sampai Tuhan berkata seperti kitab Matius, engkau ini seperti pohon korma yang tidak berbuah. Nah, jangan jadi seperti pohon korma yang tidak berbuah. Kata Alkitab, kalau tidak berbuah, kapak sudah tersedia untuk siap ditebang. Karena sudah jadi pada umat Tuhan di masa lalu. Tuhan mengungkapkan kebenarannya, bangsa ini memuliakan aku hanya dengan bibir mereka, tapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Makanya saya katakan, kalau mengiring Tuhan, kalau kita beribadah kepada Tuhan, bukan sekedar seremonial, bukan sekedar ritual, bukan sekedar kita datang, bukan tradisi. Kalau kita ibadah kepada Tuhan, kita doa kepada Tuhan cuma sekedar saja memenuhi tuntutan organisasi gereja, berarti Kristen kita belum pernah mengalami perubahan. Berarti kehidupan Kristen kita tidak pernah ada pembaharuan, tidak pernah ada revival, tidak pernah mengalami pemulihan. Kalau kita mau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman Tuhan, membaktikan hidup padanya, ingat baik-baik, ibadah itu adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Ibadah itu adalah perjumpaan kita dengan Bapa di surga. Bukan sekedar saja Anda mendengarkan firman Allah, tapi dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh kita dengar firman supaya menjadikan ibadah kita, dedikasi kita benar-benar berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan Bapa di surga. Kalau engkau dengar firman Tuhan dan engkau praktekkan firman Tuhan, engkau sudah mengatur mesbah kehidupanmu. Saya mau katakan kepada kita hari ini, orang yang mendengarkan firman Tuhan berarti sementara mengatur mesbah kehidupannya di hadapan Tuhan untuk apa? Menjadi baik. Berkenan kepada Bapa di surga. Karena bagian yang kedua dari ayat yang kita pelajari tadi, dikatakan firman Tuhan yang sungguh luar biasa diberikan kepada kita untuk kita bisa pahami bersama-sama. Luar biasa. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan. Diulangi lagi. Berkat itu akan dinikmati kalau kita dengar suara firman Tuhan. Tapi tendensinya bagian B bilang, dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Ini pada ayat 1. Ini penekanan yang luar biasa. Jika engkau baik-baik mendengarkan saudaramu. Yang kedua dari pemahaman ini pada ayat 1, saudara perhatikan. Dan melakukan dengan setia. Melakukan dengan setia segala perintahnya. Jadi dengar baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia. Jadi kalau bicara mendengarkan dan melakukan ini tidak bisa dipisahkan. Dua bagian tidak bisa dipisahkan antara mendengarkan dan melakukan. Melakukan berarti Anda mampu mengejawantakan, Anda mampu mengerjakan, Anda mampu melaksanakan semua yang disampaikan kepada kita. Apakah itu? Perintah Tuhan. Haleluya. Perintah Tuhan. Jadi anak Tuhan yang suka melakukan perintah Tuhan. Nah, kalau bicara perintah Tuhan itu hukum firman. Kita mengetahui bersama bahwa kepada kehidupan Israel diberikan kepada mereka yang disebut dengan Taurat. Hukum diberikan kepada mereka untuk mereka lakukan. Kepada kita gereja juga diberikan hukum kasih, firman Allah diberikan kepada kita. Nah, dengan baik-baik kita diberi hukum kasih karunia. Karena Allah telah menyelamatkan hidup kita. Nah, hukum kasih karunia ini adalah anugerah terbesar dalam hidup kita. Kita telah mengalami keselamatan dari Tuhan. Sebagaimana kehidupan Israel yang juga mengalami keselamatan dari Tuhan ketika Tuhan keluarkan mereka dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Tuhan menolong mereka. Kehadiran Tuhan ada bersama dengan mereka. Kalau mereka benar-benar mendengarkan suara Tuhan, ingat baik-baik, mereka pasti dibela oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan mengangkat hidup mereka. Dan kita lihat penyertaan Tuhan pada waktu mereka sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Saudara, pada siang hari perjalanan mereka keluar dari Mesir dituntun oleh Tuhan pada siang hari dengan tiang awan dan pada malam hari dengan tiang api. Ini menunjukkan kelembagaan Tuhan, kehadiran Tuhan menyertai mereka. Dan saya mau katakan kepada kita semua, bukan hanya saja berkat jasmani yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan di waktu itu, tapi berkat-berkat rohani juga Tuhan berikan kepada mereka pada waktu itu. Ketika mereka beribadah kepada Tuhan, hadirat Tuhan turun menyertai mereka semua. Dalam kemah Musa, mereka diberkati berlimpah-limpah.
Nah, umat Tuhan juga zaman sekarang, kalau kita dengan sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, melakukan perintah Tuhan, saya percaya kehadiran Tuhan menyertai kita. Sebagaimana berkat Tuhan menyertai kehidupan Israel di masa lalu, demikian juga zaman sekarang umat Tuhan, di zaman gereja ini, berkat Tuhan turun menyertai kita. Berkat Tuhan yang menyertai kita bukan hanya saja berupa berkat jasmani, kebutuhan pakaian, makan, minum, tapi berkat kekuatan spiritual, berkat kekuatan rohani diberikan kepada kita. Diberikan iman yang mantap, iman yang kuat kepada kita. Diberikan perlindungannya, pertolongannya, penyertaannya, pembelaannya, pengembalaannya. Kehadiran Tuhan adalah berkat bagi hidup saya, bagi hidup saudara. Nah, saya katakan kepada kita hari ini, ingat baik-baik. Saudara harus mengerti bahwa ternyata hidup ini bukan sekadar hidup, tapi harus lebih hidup lagi, semakin hidup. Saudara, kita harus berjumpa dengan Tuhan setiap saat. Tuhan itu mesti kita alami. Kalau kita nggak pernah mengalami Tuhan, tidak alami Tuhan dalam hidup ini, sia-sia pengelingan kita kepada Tuhan, menjadi mubazir. Kalau kita nggak mengalami Tuhan dalam hidup ini, maka Tuhan tidak pernah merubah hidup kita, dan hidup kita nggak pernah ada perubahan. Saya mau katakan pagi ini, saat ini, kalau kita akan mengalami Tuhan, ya, mengalami apa yang disebut dengan berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih kuasa mujizat dari Dia, hidup dalam ketaatan. Orang yang hidup dalam ketaatan berarti dia mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukan firman Tuhan, melakukan segala perintahnya. Ingat baik-baik, saudara. Ingat baik-baik sampai hari ini. Mari Anda mengukur hidup Anda. Saya juga mengukur hidup saya. Sejauh mana saya membawa hidup ini kepada Tuhan, menjadikan mesbah kehidupan ini benar-benar menyembah dan memuliakan Tuhan. Sudahkah Anda membawa pribadi Anda menjadi mesbah di hadapan Tuhan? Dan sudahkah Anda membawa keluarga Anda menjadi mesbah di hadapan Tuhan? Dan ingat baik, saya mau katakan kepada kita, orang yang dengar-dengaran kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan, menjadikan hidup ini mesbah di hadapan Tuhan. Mari kita bangun mesbah kehidupan kita sebagai orang percaya di hadapan Tuhan, dengan mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Kehidupan kita ini hanya dapat mempersembahkan kemuliaan nama Tuhan, pujian, penyembahan, penyanjungan, penghormatan hanya diberikan kepada Tuhan saja. Haleluya. Atur baik-baik, saudara, ya. Kalau kita dengarkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, atur baik-baik mesbah kehidupan ini. Pastikan hidup Anda telah menjadi mesbah di hadapan Tuhan. Jangan kita hamba Tuhan melayani cuman karena panggung, karena mimbar kita melayani. Banyak orang menjadikan mimbar itu sekedar panggung saja, talk show. Yang penting aku sudah khotbah, yang penting aku sudah menyampaikan firman. Saudara dengar baik, kalau masih sejauh itu kita melakukan kehendak Tuhan, kita melakukan perintah Tuhan, masih sejauh kita berada di mimbar, sejauh kita jadi orang yang suka berada di panggung, kalau Anda dan saya masih melayani dalam sifat prestise hidup, gengsi hidup di mimbar, mimbar Anda jadikan itu panggung, bukan mesbah. Makanya tidak heran, bukan sedikit orang yang saling cungkil-mencungkil, ya, sikut-menyikut. Saya maunya di mimbar ini, saya mau mimbar itu. Bukan sedikit dari antara kita, apalagi menyangkut sesuatu yang menjanjikan bagi diri. Wah, sidang ini gede, sidang ini besar, saya mau di situ, saya mau di situ, dan sebagainya. Hitung lagi, Pak Pendeta, kalau saya khotbah di situ berapa duitnya ya? Berapa persembahannya? Saudara dengar baik, kalau masih seperti itu, berbahaya kehidupan kita, berbahaya. Kau belum pernah mengalami Tuhan, Makanya Anda lihat, bukan sedikit orang percaya, notabene kita orang Kristen, ya, suka sikut menyikut, bahkan mengucilkan orang lain. Bahkan dia bisa buat orang lain tersiksa. Bisa orang lain juga tidak bisa bergerak karena cara hidupnya, karena prestise hidup dalam pelayanan, karena gengsi dalam pelayanan. Saudara, saya mau katakan kepada kita hari ini, kalau benar-benar kita mendengarkan suara Tuhan, lakukan perintah Tuhan, berarti kita membawa pribadi kita ini bukan soal pelayanan mimbar, bukan soal pelayanan kita jadi mimbar jadi panggung dalam hidup kita karena gengsi hidup supaya kita melayani Tuhan, tapi benar-benar jadikan hidup ini mesbah di hadapan Tuhan.
pribadimu, keluargamu, pelayananmu, jadikan mesbah di hadapan Tuhan. Kenapa Tuhan marah di zaman lalu? Di masa Abraham, Tuhan marah banyak orang. Tuhan marah umat Tuhan. Padahal Tuhan perintahkan kepada Abraham dan kepada hamba Tuhan yang lain di masa penyelamat, bikin mesbah, atur mesbah. Tapi kenapa Tuhan juga perintahkan? Runtuhkan mesbah itu. Bongkar mesbah itu. Karena mesbah nggak benar lagi. Mempersembahkan sesuatu yang tidak benar lagi. Padahal mesbah itu adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Orang yang dengar firman, lakukan firman, menjadikan hidupnya mesbah, supaya berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan Bapa di surga. Ingat baik-baik, saya mau katakan kepada kita, hari ini, mesbah pelayananmu, waktu engkau dengar firman, lakukan firman, engkau menjadikan mesbah pelayananmu mempertegas jati dirimu. Ingat baik-baik, mesbah mempertegas jati dirimu. Mesbah mempertegas pribadimu. Dari mana engkau diangkat, dari mana engkau dimulai dalam hidup pelayanan. Saudara, banyak orang lupa diri dalam pelayanan. Dia tidak tahu dari mana dia diangkat. Begitu sombongnya dia muncul ke depan, ke permukaan. Ini aku. Kasihan. Kasihan ya, kasihan. Kalau hanya sekedar itu kita main Tuhan, hanya sekedar mimbar menjadi panggung, tidak pernah ada perubahan dalam hidup kita. Pribadi kita, termasuk di organisasi pun. Kalau Anda main curang dan sebagainya, tidak ada perubahan. Engkau tidak menjadikan hidupmu mesbah, tapi menjadikan hidupmu gengsi presise, panggung di hadapan Tuhan. Kalau kau mendengarkan lakukan firman Tuhan, maka saya mau katakan kepada kita, mesbah mempertegas di mana kita melayani. Di gereja mana kita melayani? Di sinode mana kita melayani? Denominasi mana kita melayani? Kalau menjadikan hidup kita mesbah, kita mendengarkan firman melakukannya, mempertegas akan kehidupan keluarga kita. Mempertegas semua kehidupan keluarga kita seperti apa di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya mau katakan Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan mengangkat kita. Yang penting kita harus hidup taat, mendengarkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, dan menjadikan hidup ini mesbah di hadapan Tuhan. Mesbah yang berkenan, mesbah yang berbau harum di hadapan Tuhan. Ingat baik-baik saudara, mesbah yang berbau harum di hadapan Tuhan. Jangan seperti ungkapan Paulus dalam suratan Paulus, bahwa dari hidup kita mengeluarkan bau busuk, bau kematian. Kalau mesbah sudah bau busuk, bau kematian, berarti kita hidup di dalam kesalahan, hidup di dalam keberdosaan. Tapi jadikan hidup ini mesbah yang benar-benar di dalamnya mengeluarkan bau yang harum di hadapan Tuhan. Nah, kalau hidup ini menjadi mesbah yang berbau harum di hadapan Tuhan, berarti penekanan firman Allah yang kita sudah dengar hari ini, yang kita pelajari dari hari kemarin, di mana engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan dan melakukan perintahnya, dan kita diberkati, diangkat oleh Tuhan menjadi orang yang berkenan kepadanya, ditilik olehnya, dan senantiasa hidup dalam penyertaannya. Puji Tuhan, bersama Tuhan lakukan perkara besar, gagah perkasa, dan percaya bahwa Tuhan menolong kita hari ini, esok, seterusnya. Dari apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, ingat baik, ya, dunia boleh bergelora, sendi-sendi kehidupan bangsa dunia ini patah dan runtuh, politiknya runtuh, ekonominya runtuh, pendidikan juga runtuh. Tapi saya mau bicara kepada kita, orang percaya, kerohanianmu jangan runtuh, keyakinanmu jangan runtuh, keimananmu jangan runtuh, pegangan hidupmu jangan runtuh. Jangan runtuh untuk mendengarkan firman Allah, jangan runtuh untuk melakukan firman Allah. Tetap setia pada panggilan Tuhan sampai langkah terakhir, sebab Tuhan menyertai kita, kata firman, sampai kesudahan alam. Bersama Tuhan lakukan perkara besar, gagah perkasa, dan janji Tuhan kepada kita orang percaya bukan kalah tapi menang. Haleluya. Bukan jadi ekor tapi jadi kepala.
Puji Tuhan, bukan turun tapi naik. Bukan dikutuk tapi diberkati 100 kali ganda. Percaya pergumulan apapun yang kau alami hari ini, esok seterusnya, Tuhan sangat memperhatikan Anda dan memberkati kita semua dengan kebenaran firman dan kehadirannya, tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya. Dan nantikan terus saya di acara Inspirasi Hidup, tentunya Pendeta Luntungan akan membagi berkat, apakah itu pagi hari, sore hari, malam hari, lewat live streaming, lewat media sosial, Facebook. Tuhan menyertai, memberkati kita. Kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih banyak penyertaan-Mu, penggembalaanmu yang manis, haleluya, tuntunanmu yang ajaib dan luar biasa, yang Kau menyegarkan kehidupan kami hari ini, yang Kau memulihkan kehidupan kami hari ini, menjadikan kami orang Kristen yang taat kepada Tuhan. Orang yang taat kepada Tuhan berarti mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh, melakukan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya kehidupan kami beroleh yang baik dari Tuhan. Tuhan membertikan kami, Tuhan mengangkat kami, Tuhan memberkati kami hari ini, esok seterusnya, dan bersama dengan Tuhan kami percaya melakukan perkara besar, gagah perkasa. Kalau yang lemah Tuhan sudah kuatkan hari ini, kalau yang sakit Tuhan sudah sembuhkan hari ini, yang tertutup jalan Tuhan sudah buka jalan hari ini. Tuhan dibesarkan, dimuliakan. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan gereja kami, upaya-upaya dari majelis pusat, majelis daerah, semua pengurus gereja, sampai kepada tingkat pedesaan dan sebagainya. Tuhan tolong berkati, nama Tuhan dibesarkan, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati seluruh sinode yang ada di Indonesia, berkati seluruh Tuhan para pekerja-pekerja Tuhan yang ada di seluruh tanah air, bahkan di mana saja berada, Tuhan sertai. Bahkan doa kami bersama pagi ini, upaya-upaya pemerintah berpartner dengan pimpinan-pimpinan gereja, tokoh-tokoh agama, untuk senantiasa Tuhan memutuskan tentunya Bapa di surga mata rantai COVID-19 ini. Kami berdoa supaya apa yang diupayakan pemerintah bersama-sama dengan tokoh-tokoh agama, pimpinan-pimpinan gereja, pimpinan golongan agama, Tuhan tolong, biar nama Tuhan tetap dibesarkan, dimuliakan. Biar semua Tuhan terjalin kerjasama yang baik antara pemerintah dan tokoh-tokoh agama dengan Tuhan, pimpinan-pimpinan gereja dan semua umat yang ada di negara ini, supaya memutuskan mata rantai COVID ini. Dan kami sangat percaya Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti buka jalan, dan Tuhan pasti membela bangsa kami, negara kami. Tuhan akan mengangkat negara kami, Tuhan akan memulihkan negara kami, dan kami percaya revival akan terjadi di tanah air Indonesia ini. Akan terjadi kebun rohani yang besar, tuayan akan terjadi, jiwa-jiwa baru akan datang kepada Tuhan, petobat-petobat baru akan datang kepada Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa supaya benar-benar Tuhan, kami sadar dengan hidup kami bahwa hanya kemurahan Tuhan. Terima kasih, kami sudah berucap syukur dalam nama Yesus, hidup dalam pertolongan Tuhan hari ini, esok seterusnya. Haleluya. Amin.